guys, welcome back to my YouTube channel. Nama aku Novi, dan untuk kalian yang baru mampir ke channel aku, welcome. Di channel ini aku ngebahas putar beauty dan juga wewangian, dan kali ini aku mau share ke kalian my body care routine. Dan untuk body care routine ini aku akan buat menjadi beberapa part, karena kalau semua produk body care yang aku pakai aku share di video kali ini bakalan panjang videonya. So untuk part yang pertama ini aku akan mulai dengan hal yang paling basic dari step body care routine aku. Aku akan share ke kalian dua produk mandi yang bukan hanya bisa membersihkan tapi juga melembabkan, menghaluskan, dan mencerahkan kulit aku. Jadi kalau kalian penasaran produknya apa, kalian pantengin terus video ini. Tapi sebelumnya aku minta kalian jangan lupa untuk like, comment, and subscribe ke channel ini supaya aku lebih semangat lagi buat video dan supaya channel ini lebih berkembang nantinya. So kita mulai aja ke videonya. Oke guys, seperti yang tadi aku omongin ya, aku punya dua produk mandi yang mau aku share ke kalian. Tapi sebelumnya aku mau ngasih tau ke kalian alasan aku buat video my body care routine ini, karena aku dapat masukan atau dapat pertanyaan dari orang-orang terdekat atau orang-orang yang kenal dengan aku. Mereka tanya kenapa kulit aku bisa lebih cerah sekarang, apa yang aku pakai, terus bahkan ada yang bertanya mungkin aku melakukan treatment khusus di klinik kecantikan semacam suntik putih seperti itu. Padahal aku nggak melakukan treatment itu, dan aku juga hanya memakai produk yang sederhana, yang gampang ditemuin, dan harganya affordable atau harganya terjangkau. Oke guys, seperti yang tadi aku bilang, aku akan mulai dengan hal yang paling basic, yaitu hal yang berhubungan dengan mandi. Karena menurut aku mandi itu sebenarnya hal yang penting gitu loh. Tapi sayang kebanyakan dari kita mungkin nggak sadar gitu bahwa mandi itu kalau misalnya kalian mau mencerahkan kulit ya kalian mulai aja dulu dengan mandi yang benar, mandi yang bersih. Cuman kebanyakan orang-orang menganggap bahwa mandi itu ya udah yang penting kena sabun, wangi, udah itu bersih. Padahal sebenarnya belum tentu kena sabun dan wangi itu kalian bersih, karena belum tentu sel kulit mati kalian tuh keangkat kayak gitu guys. Ada anjing menggonggong guys, dan ini udah malam. Oke. Kalau misalnya kalian mau punya kulit bersih dan kulit cerah, sebaiknya dimulai dari mandi dulu, mandi yang bersih, mandi yang benar-benar mandi gitu, bukan cuman mandi asal mandi. Sebenarnya semua orang mandi gitu, tapi kalau misalnya mandinya nggak benar ya tetap aja sel kulit mati kalian tuh bakalan tetap ada di kulit kalian gitu. Jadi produk apapun yang kalian pakai setelah mandi ya, entah itu body lotion atau body serum atau body oil, apapun itu, hasilnya tuh nggak bakalan semaksimal seperti kalian mandi tuh bener-bener mandi gitu, bener-bener bersih gitu. Dan dua produk yang aku mau share ke kalian ini buat aku tuh bermanfaat banget, memberikan efek yang baik banget ke kulit aku, karena ini sudah aku lakukan dari tahun 2016, jadi which is sudah 4 tahun, dan aku lakukan ini tuh udah seperti apa ya, gaya hidup aku sehari-hari. Jadi sejak aku rubah kebiasaan mandi aku, rubah body care routine aku, akhirnya kulit aku tuh menjadi lebih cerah. Walaupun sebenarnya aku tidak bertujuan untuk mencerahkan kulit aku hanya ingin kulit aku tuh bersih aja gitu, kulit aku bersih. Tapi ternyata karena apa yang aku lakuin ini, dia memberikan efek atau benefit yang lebih gitu ke kulit aku, yaitu bisa mencerahkan kulit aku. Jadi ini dia produknya, aku punya dua produk. Ini ada body wash dan juga shower puff. Dan yang pertama aku bahas adalah yang ini dulu ya. Aku bahas Heritage Dream Royal Honey yang seperti ini. Ini adalah body wash ya, Honey and Sea Butter Body Wash yang ada tulisan Royal Honey seperti ini. Botolnya terlihat seperti ini ya, terlihat seperti lekukan tubuh wanita gitu. Botolnya simple aja. Cairan di dalamnya tuh warnanya kalau dari luar kelihatan berwarna kemasan gitu ya, kemasan agak orange gitu, tapi kalau dilihat langsung itu sebenarnya dia tuh agak bening gitu, bening agak kekuningan gitu, agak keemasan kayak gitu. Dan ini tutup bukanya tuh di sini ya, bukanya tuh di bagian sini, dan ini tutupnya tuh rapet gitu, jadi kalau ditutup bunyi, kalau dibuka juga bunyi, jadi ini rapat. Dan kalau ditaruh tuh begini, jadi tutupannya tuh bagian bawah. Terus ini isinya 250 ml, diproduksi oleh PT Bina Karya Prima. Jadi mungkin ini produk lokal ya, aku nggak tahu persisnya, tapi ini mungkin aja produk lokal. Ada di sini tertulis jelas ada Honey and Sea Butter Body Wash ya. Jadi memang dia mengandung honey and sea butter, dimana honey itu kan madu ya, dan sea butter itu adalah ekstrak lemak dari tumbuhan sea Afrika yang semacam biji-bijian atau kacang-kacangan gitu, yang memang sudah terkenal ya bisa untuk melembabkan kulit. Jadi dia
Di sini tuh kandungan untuk moisturizernya tuh lumayan rich ya, karena ada mengandung honey, mengandung sea butter Dan gitu di ya. sini dia tertulis paraben free. Jadi di sini dia mengklaim bahwa dia tidak mengandung paraben ya. Jadi untuk kalian yang belum tahu, paraben itu adalah zat pengawet yang biasa dipakai di suatu produk yang mengandung bahan aktif untuk mencegah timbulnya bakteri ataupun jamur. Jadi mungkin saja di produk ini tidak mengandung bahan-bahan aktif yang gimana-gimana gitu ya. Aku juga nggak paham, mungkin saja karena memang ya jelas dia tertulis di sini mengandung honey and sea butter, which is itu bahan-bahan alami ya. Ini aku belinya tuh harganya sekitar 25.000 sampai 30-an kayak gitu. Jadi menurut aku ini masih affordable banget ya, masih sangat terjangkau. Terus aku akan baca sedikit di sini keterangannya, ada tertulis paduan alami honey and sea butter merawat kelembapan alami kulit, menjadikan kulit terasa halus mulus. Itu aja. Klaimnya sampai di situ aja. Jadi dia nggak bilang bahwa dia itu bisa untuk mencerahkan, tapi ternyata di kulit aku dia bisa untuk mencerahkan. Dan aku cari tahu ya, sebenarnya tuh dia memiliki kandungan apa lagi selain honey dan sea butter sehingga dia bisa bikin kulit aku tuh lebih cerah. Jadi aku akan baca sedikit ingredientnya. Jadi ingredient di sini yang pertama itu aqua, atau mungkin dimaksud air gitu ya, water gitu. Dan FYI buat kalian, biasanya tuh kalau di suatu ingredient ditaruh yang paling awal atau yang paling pertama, itu biasanya kandungannya tuh lebih banyak gitu. Jadi di sini dia kandungan pertama itu adalah aqua ya, mungkin air gitu. Terus mengandung sodium laureth sulfate atau SLS, itu semacam deterjen gitu yang bisa untuk bikin busa gitu ya. Terus mengandung lauric acid. Lauric acid ini semacam asam lemak gitu, tapi dia ini bisa dikategorikan sebagai eksfolian gitu, bahan eksfolian tapi bersifat untuk melembabkan juga kayak gitu. Terus dia mengandung gliserin. Ini dia ternyata yang aku penasaran tuh gliserin. Dan di sini dia mengandung beta glukan. Beta glukan itu sejenis bahan anti aging yang biasa dipakai di skincare untuk kulit sensitif kayak gitu. Terus dia mengandung castor oil, dia mengandung honey, mengandung sea butter, dan juga ada parfumnya. Dan yang aku mau highlight di sini adalah kandungan gliserinnya. Bahan gliserin itu biasanya dipakai di skincare juga untuk wajah, semacam toner kayak gitu ya, bisa dipakai juga untuk toner-toner. Dan manfaat dari bahan gliserin ini ternyata banyak ya, selain bisa untuk melembabkan, bisa juga untuk mengurangi keriput, bisa juga untuk memudarkan bekas luka dan mencerahkan kulit. Jadi walaupun dalam produk ini dia tidak mengklaim bahwa dia bisa untuk mencerahkan, tapi karena ada kandungan gliserinnya itu yang bisa memberikan efek mencerahkan ke kulit. Ini aku sudah kenal produk ini tuh sudah cukup lama ya. Aku sudah kenal produk ini dari aku masih teenager, itu sekitar tahun 2002 apa 2003 pertama kali aku kenal produk ini. Dan itu mama aku yang beli, jadi aku asal pakai aja ya. Namanya kita waktu masih teenager, masih remaja gitu, jadi apa aja yang ada di kamar mandi ya udah kita pakai aja. Terus sempat berhenti waktu tahun 2004 apa 2005 aku ke Jakarta. Terus aku nemu lagi nih produk di salah satu swalayan di Jakarta. Terus aku pakai ini produk, tapi waktu itu memang belum terlalu ngeh bahwa ini produk cocok di kulit aku gitu. Jadi aku masih pakai sama produk-produk lain juga, jadi masih nyampur-nyampur kayak gitu. Terus aku stop lagi, pokoknya sempet stop gitu. Jadi mungkin karena ganti-ganti produk gitu, jadi kayak ini hilang aja gitu dari ingatan gitu ya. Terus tahun 2016 gak sengaja di kota tempat tinggal aku ini yang sekarang, aku nemu produk ini tuh di swalayan gitu. Jadi aku pas lihat dia ada di rak gitu ya, di etalase gitu, terus aku langsung keingat sama aromanya gitu. Terus aku langsung, dulu nih aku pernah pakai ini gitu, apa aromanya masih sama kayak dulu gitu kan. Terus udah aku langsung nge-sniff aromanya gitu, dan ternyata memang masih sama kayak dulu gitu. Semuanya masih sama, dari botolnya, warna cairannya, terus aromanya, semuanya masih sama gitu. Terus akhirnya udah aku beli, besokannya aku pakai. Jadi aku pakai terus, dan ternyata memang setelah aku rutin pakai terus, nggak ganti-ganti, dia bikin kulit aku tuh lembab. Yang tadinya kulit aku tuh kering ya, karena memang jenis kulit aku nih kan normal to dry ya, bahkan kadang-kadang cenderung lebih kering kalau misalnya aku kurang minum air putih ya, kurang makan buah-buahan, sayur-sayuran, ataupun kurang tidur. Dan kalau aku kebanyakan minum kopi, biasanya tuh kulit aku lebih kering dari yang biasanya. Kalau kulit aku kering banget tuh, kalau aku giniin ya, aku garis gini tuh biasanya kayak ada garis putih, terus ada kayak kulit-kulit kering gitu yang putih-putih gitu, suka beterbangan gitu ya kalau aku giniin. Tapi kalau aku pakai sabun ini tuh enggak gitu, walaupun aku nggak pakai body lotion, tapi tetap kulit aku lembab gitu. Makanya aku suka banget sama sabun mandi ini, dan aku akan liatin ke kalian teksturnya tuh kayak gini loh,
guys, dia tuh kayak madu gitu. Jadi tuh dia kayak gini, teksturnya kental-kental kayak gini ya, kayak madu gitu. Terus dia itu agak sedikit ada partikel apa ya, kayak shimmer gitu loh. Dan ini warnanya tuh bening yang agak gold gitu ya, warnanya bening agak gold. Terus nih kalau diginiin tuh bener-bener kelihatan tuh kayak langsung glowing kan kulit aku. Tuh dia. Aku suka banget sama sabun mandi ini karena walaupun dia banyak kandungan moisturizingnya, tapi dia tuh banyak busa gitu. Jadi busanya itu lembut banget, mild banget busanya itu. Jadi bukan tipe busa yang gampang lumer gitu. Jadi busanya tuh bener-bener kayak pekat gitu ya. Jadi kalau kita ngebersihin badan gitu enak banget, kalau busanya langsung ke kulit itu enak banget karena memang lembut banget busanya. Selembut itu busanya. Aku cukup ini loh, amazed banget gitu ya, cukup amazed karena biasanya kalau aku beli sabun mandi yang banyak kandungan moisturizer itu busanya tuh sedikit gitu, kayak sabun bayi gitu yang SLS-nya tuh nggak ada gitu, yang bukan nggak ada tapi sedikit gitu, tapi ini nggak gitu, dia banyak busanya tapi dia nggak bikin kulit aku kering, karena biasanya kalau sabun yang banyak busa itu bikin kulit kita tuh jadi lebih kering, tapi ini nggak sama sekali. Bahkan walau aku nggak pakai body lotion tetap kulit aku lembab. Makanya aku secinta itu sama sabun ini guys, beneran ini menjadi holy grail aku. Sudah dari tahun 2016 aku pakai ini rutin ya. Jadi sebenarnya ini udah kenalan dan produk ini dari tahun 2003 atau 2002, terus sempat berhenti, terus tahun 2004 atau 2005 aku pakai lagi, terus berhenti, terus tahun 2016 aku pakai lagi sampai sekarang rutin ya. Jadi dari tahun 2016 sampai sekarang tuh which is sudah 4 tahun. Yang paling sering aku pakai tuh ini, walaupun aku punya beberapa sabun yang lain juga sebagai selingan gitu, tapi tetap ini yang paling sering aku pakai. Ini misalnya aku pakai seminggu itu bisa 5 sampai 6 hari. Sehari atau 2 harinya tuh aku pakai sabun mandi yang lain, tapi which is ini yang paling sering. Atau bahkan kadang-kadang aku nggak pakai yang lain, aku hanya pakai ini doang. Jadi memang sebagus itu dan secinta itu aku sama sabun mandi. Dan sabun ini tuh jenis sabun yang kalau abis dibilas itu masih berasa sedikit licin di kulit gitu, karena memang mungkin kandungan moisturizernya itu ya, jadi bikin tuh berkesan kayak licin gitu, kayak bilasnya tuh nggak bersih, padahal tuh memang udah bersih gitu ya. Jadi mungkin kalau kalian yang nggak suka sabun mandi yang berasa licin, mungkin kalian nggak bakalan suka sama sabun ini. Tapi percaya, ini bener-bener nggak berasa kayak nggak nyaman gitu, bukan licin lengket, enggak. Ini licinnya tuh kayak lebih ke kulit kalian tuh halus aja gitu. Jadi kalau untuk aku yang memang kulit aku kering, aku suka aja gitu sama sabun mandi ini, nggak ada masalah gitu. Walaupun hasilnya licin di kulit, mungkin itu efek dari kandungan-kandungan moisturizer yang terdapat dalam sabun mandi ini. Dia sabun mandinya makanya aku sesuka itu sama dia. Walaupun moisturizernya banyak, busanya banyak ya, tapi tetap ngebersihin, tetap melembabkan, tetap mencerahkan. Dan sabun ini tuh sebenarnya hasilnya akan lebih baik ya, lebih bagus juga kalau dipakai atau dikombinasikan dengan Sour Puff gitu. Jadi ini dia yang tadi aku liatin ke kalian, aku punya Sour Puff ini dari Nextcare yang bubble Sour Puff yang seperti ini. Sebenarnya Nextcare ini punya beberapa tipe atau jenis Sour Puff, tapi yang paling aku suka tuh yang ini, yang ada tulisan jaring 3D struktur yang seperti ini. Jadi kalau kalian mau beli, kalian lihat yang ada tulisan jaring 3D struktur yang kayak gini, yang extra bubble. Nih, kelihatan nggak sih? Nih yang kayak gini guys. Dan ini tuh ada berapa warna ya, kalau nggak salah tuh ada warna biru, ungu, sama pink. Tapi yang paling sering aku pakai tuh yang warna ungu sama pink ini ya. Ini harganya tuh sekitar 25.000 gitu. Itu kalau nggak diskon, tapi kalau diskon tuh pernah aku beli sampai harganya 18.000 gitu. Dan aku suka banget sama ini guys. Sebenarnya aku tuh udah nyobain beberapa Sour Puff ya, yang harganya di bawah ini, bahkan yang harganya di atas ini juga aku udah pernah coba. Tapi kebanyakan tuh ada yang terlalu kasar atau yang terlalu lembut gitu, dan aku nggak suka gitu. Kalau yang ini tuh pas, jadi dia tuh nggak terlalu nggak terlalu lembut, dia juga nggak terlalu kasar gitu, jadi dia di tengah-tengah gitu. Karena kalau terlalu lembut aku rasanya tuh kayak kurang bersih, sementara kalau terlalu kasar juga kan bisa bikin kulit kita iritasi ya, bisa melukai kulit kita sendiri gitu. Jadi ini tuh paling pas gitu kalau menurut aku ya, dipakai untuk sehari-hari tuh bener-bener pas banget, nggak menyakiti kulit sama sekali, enak banget. Pokoknya ini bagus banget, aku suka banget yang ini. Dan ini dia aku punya yang sudah aku pakai, ini udah sebulanan lebih nih aku pakai yang seperti ini.
Jadi ini masih aroma sabun, enak banget. Ini dia, ini ada talinya kayak gini. Jadi ini bahannya tuh seperti ini. Nih masih kebentuk ini, walaupun sudah sebulan lebih aku pakai tapi masih kebentuk. Makanya aku suka kalau aku pakai shower puff yang lain tuh entah kenapa seminggu atau 2 minggu dipakai tuh udah jaring-jaringnya tuh udah pada lepas-lepas gitu. Tapi kalau yang ini tuh masih tahan. Dan ini enak banget gitu, dia nggak lembut, nggak kasar, tapi enak banget gitu. Dan di sini tuh ada beberapa tulisan yang menurut aku tuh bener-bener pas banget gitu. Aku bacain ya. Kulit nampak lebih cerah dengan terangkatnya sel kulit mati, bener banget. Terus di sini juga jaring khusus 3 dimensi menciptakan busa lebih banyak, ya bener banget. Jadi kalau pakai shower puff ini tuh busanya tuh banyak banget. Terus mandi lebih bersih dan badan lebih segar ya. Tentunya bener banget ini, makanya aku sesuka itu sama produk ini. Dan ini aku sama-sama pakai dari tahun 2016 sampai sekarang ya, jadi which is sudah 4 tahun. Selalu aku repurchase terus dan terus ya, kalau udah habis pasti aku repurchase terus. Bahkan ini pun masih ada stoknya di rumah karena sesuka itu. Dan ini mungkin produk dari luar ya, karena di sini ditulis diimpor oleh PT 3M Indonesia atau 3M Indonesia kayak gitu. Jadi menurut aku dua produk ini tuh sudah tidak bisa terpisahkan lagi ya, sudah istilahnya sudah kawin banget dua produk ini. Kalau kalian nggak mau pakai sabun ini boleh aja, kalian boleh pakai sabun apapun, tapi tetap kalian wajib nyobain shower puff ini ya, karena ini tuh enak banget gitu. Dan kalau aku sendiri kan karena aku cocok sama sabun mandi ini, makanya aku terus pakai ini ya. Tapi di sini aku mau sedikit disclaimer ya ke kalian bahwa produk yang cocok di aku belum tentu cocok di kalian, begitupun sebaliknya yang nggak cocok di aku belum tentu juga nggak cocok di kalian, kayak gitu guys. Tapi dua produk ini tuh sejauh ini ya menjadi andalan aku ya, menjadi favoritnya aku banget gitu, juaranya aku banget untuk bisa membuat kulit aku tuh lebih cerah gitu. Jadi untuk kalian yang mungkin pengen mencerahkan kulit tapi nggak punya budget lebih untuk melakukan perawatan-perawatan khusus di klinik-klinik kecantikan ataupun beli produk-produk yang harganya mahal, mungkin kalian bisa cobain hal yang sederhana yang aku pakai kayak gini. Mungkin dari hal yang basic ini dulu ya, nanti selanjutnya aku akan bikin lagi body care aku, produk-produk yang aku pakai semacam body lotion, body serum dan lain-lain. Mungkin aku akan share yang menurut aku tuh itu sebagai penunjang juga untuk membuat kulit tuh lebih kelihatan lebih baik. Aku ngomong kayak gini ke kalian tuh bukan berarti aku expert di bidang skincare ataupun body care, tapi di sini aku hanya nge-share ke kalian pengalaman aku ya. Dan bukan berarti juga kulit aku tuh sudah sempurna. Aku juga udah kata sempurna ya, kulit aku tuh masih belum ada apa-apanya dibandingkan yang lain ya. Masih banyak orang di luar sana yang punya kulit lebih bersih, lebih mulus, lebih putih dari aku. Tapi di sini aku nge-share ke kalian pengalaman aku dengan body care aku, sehingga membuat kulit aku tuh menjadi lebih baik ya, versi aku. Karena ini bukan hanya aku yang notice, tapi juga orang-orang di sekitar aku tuh notice bahwa memang kulit aku tuh lebih cerah gitu dari yang sebelumnya. Dan sebenarnya aku sendiri tuh nggak terlalu ngeh gitu bahwa kulit aku tuh sudah cerah, sampai suatu ketika aku punya pengalaman dengan foundation yang biasanya aku pakai warnanya pas, terus pas aku pakai tuh warna leher sama warna muka aku tuh beda, karena warna leher aku tuh lebih cerah daripada warna muka aku yang biasanya tuh pas, karena aku selalu beli foundation tuh sesuaikan sama warna leher. Tapi waktu aku pakai tiba-tiba nggak cocok lagi, berarti memang kulit aku tuh udah lebih cerah dari yang biasanya. Bahkan foundation aku tuh lebih gelap 2 tingkat daripada warna leher aku yang setnya tuh biasanya pas di aku, tapi ketika aku mau pakai lagi udah nggak bisa karena memang warna kulit aku tuh udah lebih cerah. Jadi warna leher aku sama warna muka tuh udah beda, jadi aku kayak umpa-lumpa waktu aku pakai foundation itu. Jadi itu dia pengalaman aku yang memang akhirnya membuat aku sadar bahwa memang kulit aku sudah lebih cerah. Makanya ini aku buat video ini supaya memberi sedikit informasi ke kalian, siapa tahu kalian yang pengen mencerahkan kulit tapi nggak punya budget yang lebih atau nggak mau pakai produk-produk yang gimana-gimana gitu, mungkin kalian bisa coba cara sederhana. Yang penting kalian meluangkan waktu yang cukup aja untuk mandi. Jadi sebelum mandi tuh sebaiknya kalian lakukan hal yang memang kalian mau lakukan, supaya nanti pada saat kalian mandi tuh kalian udah fokus bener-bener mandi untuk ngebersihin badan kalian gitu. Jadi kalau kulit kalian udah bersih, sel kulit mati kalian udah keangkat walaupun cuma menggunakan shower puff dan juga sabun, setelah kalian mandi kalian mau pakai body care apapun itu, entah body lotion atau body serum atau body oil, itu hasilnya tuh bakalan lebih menyerap ke kulit kalian dan hasilnya akan lebih maksimal kayak gitu.
Aku akan insert ke kalian foto aku beberapa tahun yang lalu supaya kalian bisa lihat perbandingannya. Dan karena ini memang nggak peres ya, nggak peres-peres, ini memang beneran aku pakai dan aku suka banget. Jadi ini produk yang memang aku pakai sehari-hari, yang memang terbukti bisa membuat kulit aku tuh lebih cerah. So, segitu dulu video dari aku kali ini. Semoga video ini dapat bermanfaat untuk kalian. Semoga kalian suka dengan video ini dan semoga kalian dapat info yang baru. Thank you so much for watching and see you later. Bye!